Oke, terakhir kita membahas fungsi trigonometri inverse dengan beberapa sifat ini yang sudah saya buktikan, dua ya. Yang duanya lagi sama aja. Yang perlu diperhatikan yang tangan sekan min 1 ini ya, karena nilainya bisa plus min. Sebenarnya semua menggunakan yang A dan B itu menggunakan identitas sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Yang C dan D menggunakan identitas 1 ditambah tangen kuadrat sama dengan sekan kuadrat. Cuma pada saat merumuskannya perlu dilihat sudutnya di mana gitu ya. Sudutnya melihat dari yang mana? Ini kayak yang C ada tangen min 1, berarti sudutnya harus di antara min pi per 2 sampai pi per 2 gitu ya. Kalau sekan itu agak kepisah, yaitu 0 sampai pi per 2, pi per 2-nya nggak ikut, digabung pi per 2 sampai pi. Nah, masing-masing itu waktu merumuskan ini nanti ada penarikan akar, ada plus min. Nah, yang 3 ini kebetulan jadi plus semua kalau sudutnya di daerah definisi dari fungsi inverse ini. Cuma yang ini hati-hati bisa plus min. Cara lain melihat hubungan ini lewat gambar segitiga ya. Jadi ininya kita misalkan theta digambar segitiga, langsung dapat sin dari theta. Cuma yang ini aja perhatikan ada plus min ya. Oke, hari ini saya akan membahas turunan fungsi trigonometri inverse dan integralnya. Ini tidak ikut dalam bahan ujian semester 1. Ya. Karena kita hanya 13 minggu, jadi silabusnya hanya sampai sini. Oke, tapi ini tanggung, saya bahas aja. Oke, kita lihat coba penurunan fungsi inverse trigonometri. Saya ambil dulu yang ini ya. Nah, masukkan ke Word. Oke. Ini saya kecilin dikit, terlalu besar. Oke, kita lihat coba. Ini fungsi yang pertama. Sebentar, ini kekecilan. Saya beresin dulu. Ini juga ini. Oke. Warna biru aja lah. Soalnya biru, jawabannya hitam aja. Coba kita lihat Y sama dengan arcus atau sin inverse X. Kita mau mencari DY dx. Nah, kita kenakan ke ini supaya jangan muncul fungsi inverse. Saya tarik sin dari kedua ruas. Disinkan ya. Sin dari sin min 1x. Oke. Sin Y sama dengan, ini supaya hilang. Ini dan ini inverse, jadi tinggal X. Nah, ini kita menurunkannya mudah. Kita turunkan aja. Sin Y sama dengan turunan dari X dari X. Nah, kita lihat. Turunan sin Y adalah cos Y ya. Jangan lupa aturan fungsi implisit atau aturan rantai kali Y aksen gitu ya, karena turunnya ke X. Kalau X turun ke X ya 1. Jadi Y aksen sama dengan cos Y. Tapi di sini saya maunya Y aksennya dalam X ya. Kan awalnya juga fungsinya dalam X eksplisit. Ya turunannya juga ingin dalam X eksplisit. Jadi ini maaf, itu bukannya 1 per cos ya Pak? 1 per cos ya, sorry. 1 per cos Y, betul. Nah, ini kita kembalikan ke dalam X menggunakan rumus-rumus yang kemarin itu. Kenapa dimunculkan? Cos, atau saya tulis dulu bentar.
satu langkah lagi. 1 per cos Y. Y itu tadi di atas apa? Y itu sin min 1x. Sin min 1x gitu ya. Nah, ini kita gunakan rumus yang kemarin sudah dibuktikan. Cos sin min 1x adalah ini. Akar 1 min x kuadrat. Per akar 1 min x kuadrat. Cocok ya dengan yang atas. Coba saya perkecil supaya kelihatan. Ini. Tentunya x-nya di antara ini ya. Karena yang ini sin min 1 itu daerah definisi fungsi invers adalah min 1, 1. Turunannya di min 1 sama 1 nggak ada ini. Jadi hanya berlaku di interval bukannya aja. Ininya nggak ikut nih. Meskipun daerah definisi sin min 1 ujungnya ikut, tapi di turunannya hanya ada di sini. Karena di min 1 sama 1 ini 1 per 0 nggak ada gitu ya. Oke, mudah sekali ya. Saya buktikan satu lagi. Wah, yang ini ada mutlaknya ya. Agak males karena nanti harus menggunakan ini plus min. Saya buktikan ini aja, lebih populer juga dipakai ini. Oh ya, ini salah nih. Ini salah hasilnya. Coba kita hitung aja salahnya di mana. Turunan tangan min 1x saya hitung. Oke, coba gimana ya, dihapus dulu aja ya. Y sama dengan, ini populer dipakai nanti di semester depan juga. Tangan min 1. Kayak tadi, oh ya ini X-nya di mana? Tangan min 1. Berarti X-nya berada di mana? X-nya di mana ini X-nya? Kok nggak ada yang jawab? Coba lihat tangan X. Tangan X. Itu ya. Min pi per 2 sampai pi per 2 dipakainya. Y tangan X. Itu dipakainya X-nya di antara, nggak masuk. Pi per 2 sampai ininya min pi per 2. Daerah nilainya, ini daerah definisi ya. Daerah definisi tangan X. Daerah nilai tangan X. Kita lihat Y-nya ini paling kecil min tak hingga, paling besar tak hingga. Jadi min tak hingga sampai tak hingga. Jadi fungsi inversnya berbalikan. X-nya min tak hingga sampai nggak masuk tak hingganya. Itu ya. Ini sebagai daerah definisi dari tangan min 1-nya. Ini. Oke, sekarang saya hitung turunannya. Supaya nggak muncul invers, ditangankan kiri kanan. Tangan dari tangan min 1. X, gitu ya. Ini di fungsi tangan dengan inversnya dikomposisikan jadi tinggal X saja. Turunkan semua ruas ke terhadap X. Ini menjadi tangan turunannya sekan kuadrat kali Y aksen, jangan lupa. Ruas kanan 1, Y aksen menjadi 1 per sekan kuadrat Y. Y aksen sama dengan 1 per sekan kuadrat sekan Y-nya mau saya ganti ini supaya kembali ke X. Tangan min 1x gitu ya. Sorry, ini kuadrat, saya tulis ini aja kuadratnya ya. Nah, gitu. Nah, kembali kita gunakan rumus yang kemarin. Rumus yang kemarin katakan lupa ini. Lupa. Gitu ya, anggap ujiannya close book gitu. Siapa tahu semester depan udah bisa onsite, nanti ujiannya close book.
Kalau closebook kan harus tahu. Ini saya lupa. Saya gambar gini, saya menghitung sekant dari tangan min 1x. Ininya saya misalkan sudut ya, karena tangan min 1 hasilnya sudut, theta itu. Jadi sekant theta mau saya lihat, gitu ya. Nah, kita lihat ini. Sebut ini sama dengan apa? Nilainya K gitu atau apa aja ya. Bukan. Yang kita sebut kemarin sebut apa? Tangan min 1x sama dengan theta gitu ya. Ini artinya apa? Tangan theta sama dengan x. Ini kalau bingung kedua ruas ditangankan gitu ya. Tangan theta. Tetanya yang mana aja, mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Saya ambil ini tetanya. Tangan itu berarti sisi ini dibagi sisi yang datar bawah. Itu harus X. Jadi ini ambil X, ini 1. Mau ini ngambil 5X juga boleh, ini 5 gitu ya. Mau ngambil ini P kuadrat boleh. Jangan P kuadrat. X kuadrat boleh. Ini harus 5x kuadrat. Boleh aja, tapi nyusah-nyusahin sendiri. Ini 5x gitu ya, supaya salah gimana sih? Kuadrat ini x itu supaya tangannya x. Nah, supaya gampang ini x, ini 1. Ini akar 1 ditambah x kuadrat. Oke. Jadi kita menghitung sekant dari theta ini. Sekant theta. Sekant itu 1 per cos. Berarti sisi miring dibagi ini. Jadi sekant tangan min 1x, tak lain adalah sisi miring dibagi sisi bawah. Akar 1 ditambah x kuadrat. Itu yang kita perlukan di sini. 1 per akar 1 ditambah x kuadrat. Pangkat 2 menjadi 1 per 1 ditambah x kuadrat. Oke, di slide-nya salah ya. Ada akarnya, harusnya nggak ada akarnya. Jadi ini gimana saya nyoretnya? Ini pokoknya nggak ada akarnya ya. Yang ini nggak ada akarnya. Ini yang lain sih betul, yang ini salah nih. Tidak pakai akar. Oke. Begitu cara menurunkannya. X-nya mana? X-nya nggak disebut, artinya seluruh bilangan real. Karena apa? Kalau kita lihat ini, dari awal X-nya seluruh bilangan real, dan ini berlaku berapapun bilangannya, seluruh bilangan real. Atau kalau mau disebut X bilangan real, kalau seluruh biasanya udah nggak disebut. Oke. Nah, jadi balikannya, kalau integralnya tinggal balikannya. Kita lihat balikannya. Integral tak tentu dari ini adalah ini, gitu ya. Boleh juga minus cos min 1. Karena ininya sama nih. Ininya sama kan. Cuma ini ada minusnya aja yang kalau cos min 1. Jadi ini integral tak tentunya bisa aja min cos min 1x juga sama aja boleh. Balikan ini tangan, yang ini muncul mutlak-mutlak karena nanti harus dibagi 2, nuruninnya dibagi 2, integralnya juga dibagi 2 karena ada harga mutlak. Gitu ya. Oke. Kita lihat contoh-contohnya. Tentukan turunan dari ini. Saya crop aja ya dulu supaya bisa ditulis. Masuk Word. Oke. Kita hitung ini. Kita gunakan rumus tadi ya. Y sama dengan sin min 1 dari X pangkat 3 ditambah 2X.
Nah, kita pandang sebagai sin dari U gitu ya. Langsung aja, nggak usah kayak tadi lagi. Ya aksen, sin kan udah tahu turunannya tadi apa, lupa. 1 per akar 1 min X kuadrat ya. Ini. 1 per, sorry. 1 per akar 1 min X kuadrat. Kita terapkan ini 1 per akar 1 min U kuadrat. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat. Kali turunan dalamnya. 3X kuadrat ditambah 2. Itu aja ya. Oke. Yang second ada plus minus nggak, lupa saya. Yang second nih. Yang second males ada plus minusnya. Ya harus dibagi 2. Udah aja tinggalin. Di ujian juga jarang keluar yang harus gitu. Koreksinya nanti setengah mati dosennya. Oke, yang nomor 2. Nah, nomor 2 mau yang mana dibahas ya? Bahas aja dua-duanya gitu ya. Kalau nggak susah. Nomor 2 saya salin dulu. Tentukan integral-integral berikut. Yang kiri dulu. Integral dari bosan. Integral dari 0 pi per 2 sin theta dibagi 1 ditambah cos kuadrat theta d theta. Ini diapakan? Substitusinya apa? U sama dengan apa? Ada yang bisa kasih masukan? Apa? U sama dengan ini supaya bentuknya 1 per 1 tambah X kuadrat. Ini kan integralnya tangen min 1. Jadi substitusi U sama dengan cos theta du min sin theta d theta. Nah, ini kita punya ya. Nih. Nah, kalau di ujian jangan dicoret-coret gitu ya. Jadi, batas ya. Batas. Theta-nya sama dengan 0, U-nya sama dengan 1. Theta-nya sama dengan pi per 2, U-nya menjadi 0. 1, 0. Sin theta d theta jadi min du dibagi 1 ditambah U kuadrat. Sama min, tadi tangen min 1. U. Dengan batas 0,1 sama dengan min tangen, ini kayak 0. U. Tangen min 1, 0. Ditambah tangen min 1, 1. Tangen min 1, 0. Yang nilai tangennya 0, sudutnya ya 0. Yang nilai tangennya 1, 45 derajat. Ya. Oke. Nah, yang kedua. Saya mau hapus yang pertamanya ya. Saya hapus dulu yang pertama. Tapi nggak hapus lama. Hapus semua aja. Kemudian paste lagi yang tadi. Yang ini. Sama aja. Ini misalkan U sama dengan E pangkat X. Ini kan yang ini E jadi U kuadrat. U sama dengan E pangkat X dx. Ini menjadi integral du dibagi 1 ditambah U kuadrat. Sama dengan tangen min 1 U ditambah konstanta. Tangen min 1 E pangkat X, U-nya dikembalikan ke semula. Oke.
Balik, ini volume benda putar. Aduh, males ngegambar. Tapi yang jelas ini fungsinya positif gitu ya. Kita kan ngegambar ini susah nih. Gambar aja sembarang sketch positif. Coba saya crop dulu soalnya. Set, ambil. Hapus dulu. Nah, kita lihat. Yang pasti fungsi ini selalu positif. Saya gambarnya nggak terlalu persis. Kalau mau digambar pakai GeoGebra aja ya. Tapi biar aja positif. Fungsinya anggap aja kalau sumbu X, sumbu Y, dan X sama dengan 4. X sama 4. Sumbu X, sumbu Y. Kalau sumbu Y berarti X-nya 0. Kalau X-nya 0, ini menjadi 5 ya. 5. Betul ya, 1 pangkat min setengah, 1. Oke, saya gambarnya agak kurang bagus kalau gitu, agak bawah dikit. S. Sumbunya kok beda warna. Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Nah, 5-nya di sini aja. Kemudian ini fungsinya kita nggak tahu, tapi positif. Saya gambar aja, nggak tahu naik, nggak tahu turun, pokoknya positif. Saya tulisnya ilustrasi, bukan betul-betul grafiknya. Y sama dengan 5X kuadrat ditambah 1 pangkat min setengah, yang saya sebut sebagai fx. Kemudian ada garis sumbu X, sumbu Y, dan garis X sama dengan 4. Ini 4 gitu ya. Di daerahnya ini diputar sumbu X. Coba langsung aja volume dalam hati ngitungnya. Atau kadang-kadang suka ditanya delta volumenya, jadi kita harus gambar. XI min 1, XI nggak harus tengahnya, tapi kalau pilih tengahnya ya aman-aman saja. Nah, ini diputar terhadap sumbu X. Sehingga delta VI, ini kalau diputar terjadi silinder gitu ya. Ini jari-jarinya yang merah, jari-jari putar ini. Tebalnya yang ini. Sehingga delta VI adalah, saya pakai metode cakram, Pi jari-jari kuadrat nilai fungsi di titik XI garis gitu ya, kuadrat, sebelah atas kurangi bawah. Y atas adalah Y-nya ini adalah fungsi fx ini, bawahnya Y-nya 0. Jadi fx garis kuadrat jari-jarinya. Delta XI. Kalau nggak dibilang apa-apa di soal mau langsung juga boleh ini. 0 sampai 4 ya partisinya ini, panjang 0, 4. Pi menjadi apa ini dikuadratkan. Jadi pangkat ditambah 1 pangkat min 1 itu ya. Ini kok jadi pangkat 3. Apa? Dx. Ya, ini bisa kita hitung. 0,4 Pi dibagi 1 ditambah X kuadrat dx sama dengan kembali ini tangan min 1X. Kali Pi, batasnya 0,4 sama dengan sekian gitu ya. Tangan min 1,4 kalau nggak tahu ya pakai kalkulator. Kalau di ujian online, kalau di ujian biasa ya tulis saja tangan min 1,4, nggak usah dihitung. Oke ya. Satu lagi. Males gambar, lihat sini aja ya. Sama aja lah soal-soalnya nih.
Kayaknya arkus tangan lagi. Kalau udah sudut elevasi itu. Oke, kita lihat coba. Soalnya tidak ada. Saya buka dulu. Pada ketinggian 8 km, sebuah pesawat bergerak horizontal dengan laju sekian. Jadi ada pesawat bergerak horizontal di atas Bu Hilda. Tentukan laju sudut elevasi antara pesawat dan Bu Hilda pada saat jarak keduanya. Pada saat ini dipakai terakhir kembali ya. Kita hitung sudut elevasinya setiap saat. Elevasi itu apa? Sudut antara bagian horizontal dengan Bu Hilda atau persisnya seperti inilah sudut elevasi. Ini pesawat, ini Bu Hilda, dianggap dia titik di bumi. Nah, sudut elevasi itu antara garis horizontal dengan garis yang menghubungkan Bu Hilda dengan pesawat. Ini atau ini sama aja ya. Nah, ditanya tadi apa? Soalnya tentukan laju sudut elevasi. Maksudnya laju perubahan sudut elevasi ya. Jadi kalau sudutnya theta, d theta dt gitu. Oke. Kecepatan pesawat diketahui. Nah, oke. Kita lihat. Coba jarak yang sebentar. Asumsikan ini waktu T-nya 0 ada di atas kepala Bu Hilda persis gitu ya. Oke ya, waktu T0 saya anggap waktu di atas. Jadi setelah T detik, tadi kecepatannya berapa? Kecepatannya 0,3 km per detik. Jadi setelah T detik, jarak dari atas kepala Bu Hilda ini 0,3 T. Oh ya, saya mau merumuskan ini theta ya. Berapa theta gitu. Ini tingginya 8 km. Konstanta kesananya berubah. Saya mau menghitung theta. Jadi saya perlu tahu jarak BC. Ini setelah T detik, CB, sorry. Setelah T detik. Nanti kan tangan dari theta adalah 8 dibagi CB. Gitu ya. Tangan theta 8 dibagi CB. Saya maunya bukan tangan theta, tapi tetanya. Jadi tetanya adalah arkus tangan dari 8 dibagi CB. Nah, tetanya udah tahu, tinggal hitung d theta dt pakai rumus ini. Turunan tangan min 1 adalah 1 per 1 ditambah ini kuadrat kali turunan ini. Turunan ini adalah ini. Oke. Yang ditanya teh apa sih tadi? Jadi lupa. Laju sudut elevasinya saat jarak keduanya 10 km. Laju. Jadi, oke, ini kenapa jarak Bu Hilda dengan pesawat setiap saat? Oh, jarak Bu Hilda dengan pesawat ini karena saya akan hitung 10 km itu dicapai pada saat T-nya berapa. Kita kan mau ngitung d theta dt saat T-nya berapa. Tapi di soal bilang pada saat jaraknya 10 kilo. Ini. Nah, saya hitung dulu T-nya berapa berjarak 10 kilo. Jadi saya hitung jaraknya yaitu ini ST adalah CB kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, saat jarak Bu Hilda dengan pesawat 10, berarti memenuhi hubungan ini, kita dapat T-nya. Jadi d theta dt-nya saat itu adalah tinggal masukkan ke sini nilai 20. Begitu ya. Oke. Nah, itu adalah bahan dari saya terakhir untuk semester ini. Ingat yang penurunan sama integral fungsi inverse nggak ikut untuk semester 1. Sampai situ dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan?
sekitar 30 menit kita beres. Oke, saya potong dulu teorinya, rekamannya sampai sini.